Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2, kelas 1D, akan membawakan materi mengenai pembuktian secara logika mata kuliah pengantar dasar matematika. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi, sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, ada baiknya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Baik, saya sendiri, Nikomang Desinda Dening Tias Aditya dengan NIM 2213011095. Rekan saya Desa Putri Lutfi Andini dengan NIM 2213011075. Rekan saya Putu Putri Cahya Widyarani dengan NIM 2213011090. Dan rekan saya yang terakhir, Ikadek Fajar Satria dengan NIM 2213011085. Pembuktian secara logika. Pembuktian secara logika dapat dibagi menjadi 3 subbab, yaitu subbab pertama tautologi dan kontradiksi, subbab kedua ekivalen, dan subbab ketiga penggunaan tautologi pada pembuktian matematika. Baik, di sini saya Putri Cahya akan menjelaskan tentang subbab materi tautologi dan kontradiksi. Yang pertama, tautologi. Tautologi merupakan pernyataan majemuk yang selalu bernilai benar bagaimanapun nilai proporsi yang membentuknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan contoh pernyataan A disjungsi negasi A, yang dimana dapat dibuktikan oleh tabel kebenaran jika A bernilai benar dan negasi A bernilai salah, maka A disjungsi negasi A akan bernilai benar. Dan jika A bernilai salah dan negasi A bernilai benar, maka A disjungsi negasi A akan bernilai benar. Selanjutnya adalah kontradiksi. Kontradiksi merupakan pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah bagaimanapun nilai proporsi yang membentuknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan pernyataan A konjungsi negasi A, yang dimana dapat dibuktikan dengan tabel kebenaran, yaitu jika A bernilai benar dan negasi A bernilai salah, maka A konjungsi negasi A akan bernilai salah. Dan jika A bernilai salah dan negasi A bernilai benar, maka A konjungsi negasi A akan bernilai salah. Maka dari itu, tautologi memiliki nilai akhir selalu benar dan kontradiksi memiliki nilai akhir yang selalu salah. Selanjutnya, pada subbab materi tautologi dan kontradiksi ini kita juga akan membahas pembuktian tautologi dan kontradiksi, di mana pembuktian ini digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan tersebut termasuk tautologi atau kontradiksi. Pembuktiannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu dengan cara tabel kebenaran, dan yang kedua dengan cara penalaran di luar tabel kebenaran untuk membuktikan pernyataan tersebut termasuk tautologi atau bukan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pembuktian dengan tabel kebenaran, yang dimana pada layar sudah ada terdapat beberapa argumen, yaitu Ali tidak belajar. Jika Ali tidak belajar, maka ia tidak dapat menilai nilai baik. Jika Ali tidak mengganggu Ali, maka Ali mendapat nilai baik. Dan yang terakhir, karena itu Ali mengganggu Ali. Dari pernyataan tersebut dapat kita buat penyelesaiannya, yang menyatakan P menyatakan Ali belajar, negasi P menyatakan Ali tidak belajar, Q menyatakan Ali mendapat nilai baik, negasi Q menyatakan Ali tidak mendapat nilai baik, K menyatakan Ani mengganggu Ali, dan negasi K menyatakan Ani tidak mengganggu Ali. Dari pernyataan tersebut, dalam simbolisme logika kalimat di atas akan dapat dibentuk menjadi P konjungsi jika negasi P maka negasi Q konjungsi, jika negasi K maka Q maka K. Dan pernyataan tersebut kita buktikan dalam tabel kebenarannya, yang dimana P bernilai benar, Q bernilai benar, K bernilai benar, negasi P bernilai salah, negasi Q bernilai salah, negasi K bernilai salah. Jika negasi P, maka negasi Q akan bernilai benar. Jika negasi K, maka Q bernilai benar. P konjungsi A konjungsi B bernilai salah. C, jika C maka K maka akan bernilai benar. Dan pada kolom-kolom
Selanjutnya juga dengan cara yang sama akan membuktikan pada hasil akhir benar. Jadi jika semua hasil akhir benar, maka pernyataan tersebut termasuk tautologi. Selanjutnya kita akan membahas pembuktian dengan cara penalaran di luar tabel kebenaran, yang dimana terdapat suatu pernyataan yaitu jika P diimplikasi Q, maka P konjungsi R diimplikasi Q konjungsi R. Dari pernyataan tersebut kita akan membuktikan bahwa pernyataan tersebut adalah tautologi. Kita buktikan dengan seluruh pernyataan di atas merupakan implikasi, karena simbol dominannya adalah tanda implikasi. Suatu implikasi bernilai benar jika antesidennya salah atau konsekuensinya benar. Pada pernyataan konjungsi di atas, antesidennya pasti salah jika P dan Q mempunyai nilai berlainan. Oleh karena itu, cukup diselidiki di mana P dan Q mempunyai nilai logika yang sama. Dalam pernyataan konjungsi di atas, ekuivalensi yang terletak di sebelah kanan dan dari implikasi pasti bernilai benar apapun nilai R. Jadi, konsekuensi dari seluruh bentuk dipandang sebagai suatu implikasi dan bernilai benar, sehingga pernyataan konjungsi tersebut merupakan tautologi. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kepada teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Putri Cahya. Materi subbab kedua, ekivalen. Dua buah pernyataan dapat dikatakan ekivalen atau berekivalensi logis apabila kedua pernyataan tersebut mempunyai nilai kebenaran yang sama. Pernyataan P ekivalen dengan pernyataan Q dapat ditulis sebagai P sama dengan Q jika pernyataan P dan Q memiliki nilai kebenaran yang sama. Dari definisi di atas, dapat diturunkan beberapa sifat-sifat pernyataan yang ekivalen atau berekivalensi logis, seperti yang pertama, P sama dengan P, yang kedua, jika P sama dengan Q, maka Q sama dengan P, dan yang ketiga, jika P sama dengan Q dan Q sama dengan R, maka P sama dengan R. Sifat pertama memiliki arti bahwa setiap pernyataan selalu mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan dirinya sendiri. Sifat yang kedua memiliki arti bahwa jika suatu pernyataan mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan yang lain, maka pernyataan yang lain tersebut tentu sebaliknya memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan pertama. Sifat yang ketiga yaitu memiliki arti bahwa jika pernyataan pertama mempunyai nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan kedua, dan pernyataan yang kedua memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan ketiga, maka nilai kebenaran pernyataan pertama akan memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan ketiga. Saya, Desa Yosi, akan melanjutkan materi dari Jesinda. Materi yang dibahas yaitu mengenai penggunaan tautologi pada pembuktian matematika. Beberapa pernyataan logika yang merupakan tautologi dapat digunakan pada pembuktian matematika. Selain menggunakan tabel kebenaran, pembuktian dapat dilakukan melalui penalaran tanpa tabel kebenaran yang sudah dibahas sebelumnya. Pernyataan tersebut sering disebut dengan hukum dari logika. Berikut adalah beberapa contoh hukum dalam pembuktian matematika. Yang pertama yaitu hukum komutatif konjungsi. P dan Q hanya jika Q dan P. Yang kedua, hukum komutatif disjungsi yaitu P atau Q hanya jika Q dan P. Hukum distribusi konjungsi terhadap disjungsi P dan Q dan R hanya jika P dan Q dan P atau R. Selanjutnya, hukum disjungsi terhadap konjungsi, yaitu P atau Q dan R hanya jika P atau Q dan P atau R. Yang kelima yaitu hukum identitas, yaitu P hanya jika P. Yang keenam, hukum negasi rangkap, yaitu P sama dengan P. Yang ketujuh, hukum idempoten konjungsi, yaitu P dan P hanya jika P. Selanjutnya, hukum idempoten disjungsi yaitu P atau P hanya jika P. Yang selanjutnya, hukum asosiatif konjungsi yaitu P dan Q dan R hanya jika P dan Q atau R.
Selanjutnya, hukum asosiatif disjungsi yaitu P atau Q atau R hanya jika P atau Q atau R. Saya Kadek Fajar Satria. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang penggunaan tautologi dalam pembuktian matematika. Di dalam bidang matematika, terdapat 4 hukum penting tautologi yang digunakan sebagai metode pembuktian, yaitu yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada hukum kontraposisi, yang ketiga ada hukum tollens, dan keempat ada modus silogisme. Saya akan menjelaskan dari modus tollens terlebih dahulu. Modus tollens biasanya ditandai dengan adanya 2 premis. Premis pertama yaitu jika P maka Q, dan premis kedua adalah P yang terjadi. Maka, menurut modus ponens, kesimpulannya adalah Q. Sehingga, modus ponens dapat disimpulkan dengan rumus jika P maka Q dan P maka Q. Sebagai contoh, jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Hari ini tanggal merah, jadi kesimpulannya hari ini sekolah tidak masuk. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hukum kontraposisi. Hukum kontraposisi ini adalah kebalikan atau negasi dari implikasi. Jika satu implikasi berupa jika P maka Q, maka kontraposisinya adalah kebalikan dan negasinya, yaitu negasi P maka negasi Q. Sebagai contoh, yaitu jika Rudi haus, maka Rudi minum. Kontraposisinya adalah jika Rudi tidak minum, maka Rudi tidak haus. Yang ketiga ada hukum tollens. Hukum tollens ini biasanya menggunakan 2 konstruksi premis yang salah satunya menyangkal. Premis pertama jika P maka Q, premis kedua negasi Q, maka menurut modus ponens kesimpulannya adalah negasi P, sehingga modus tollens dapat disimpulkan atau dituliskan dengan rumus jika P maka Q dan negasi Q, maka negasi Q. Sebagai contoh, jika tanggal merah, maka sekolah tidak masuk. Hari ini sekolah masuk, kesimpulannya hari ini bukan tanggal merah. Dan yang terakhir ada hukum silogisme. Hukum silogisme ini adalah penarikan kesimpulan dari 2 premis majemuk. Sebagai contohnya, premis 1 yaitu jika P maka Q, premis 2 jika Q maka R. Maka kesimpulannya menurut hukum silogisme ini akan terbentuk sebuah premis baru majemuk yang berupa jika P maka R. Sebagai contoh silogisme yaitu jika tanggal merah maka sekolah tidak masuk. Jika sekolah tidak masuk, maka kami akan pergi liburan. Jadi akan membentuk premis baru yaitu jika tanggal merah maka kami akan pergi liburan. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Jika ada salah kata maupun salah pengucapan ataupun salah dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya tutup di sini dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.